Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ya nabi'ul ulumi wal hikam wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ayyam. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa sehingga kita bisa kembali ngaji kitab hadis Sahih Bukhari Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ila hadratin habibina wa syafi'i qulubina wa qudwatina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ila hadratil imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tsumma ila hadratil imamil hafidh Abi Muhammad Abdullah Sa'id bin Sa'id bin Abi Jamrah Al-Azadi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila jami'il mu'allifil kutubi wa syarihiha wa musannifiha wa ila jami'i man ajazana ila al-muntaha. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Thumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddadina wa usulina wa furu'ina wa ala al-khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Amin. Sampai hadis kita 45. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrata, hadis diriwayatkan dari Abu Bakrah atau Abu Bakrah. Annahu, bahwa dia Abi Bakrah intaha, pernah sampai ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahwa, ketika beliau Nabi,
Wahwa ketika beliau rokiun sedang rukuk, faroka'a maka rukuk Abi Bakro qabla sebelum ayu sholat dia ayu sila bukan ayu sholat, ayu sila dia sampai jelas sofi ke barisan sholat. Sof artinya barisan sholat. Fadzakaro kemudian dia mengadukan zalika hal tersebut lin nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lantas beliau bersabda, zadaka semoga menambahkan kepadamu siapa Allah firson kesemangatan atau semangat, wala tapi jangan ta'ud kamu ulangi lagi. Mumpung saya ingat kemarin kan kertas saya bagi untuk sholat Lailatul Qadar itu yang halaman 3 itu keliru ya. Sebenarnya itu kemarin nggak harus diikutkan di cetakan. Itu kan jadwal Lailatul Qadar yang disampaikan Imam Ghazali. Jadi itu yang salah yang dimasukkan sama yang ngopi kemarin. Ya. Kan ada 3 halaman 1, 2. Jadi yang halaman 3-nya yang nggak dipakai dengan coret saja. Yang itu, yang persis buku bukan yang panjang. Apa belum dapat? Nah, okay. 1, 2 sudah betul. Okay. Berdasarkan kitabnya ini, okay. Yang jadwal awal Ramadan hari ini, nanti Lailatul Qadarnya hari ini lah, itu keliru. Harusnya kan kita baru saya baca kemarin. Oke, itu dengan coret aja itu. Yang benar yang dengan tulis saya dikte. Oke. Oke. Yang benar yang pernah saya dikte gitu dengan itu. Nah, baru sadar telah disebar. Ini kayak apa? Tukang koreksi nih. Jadi yang coret, nah kemarin yang saya suruh masukkan bukan yang itu yang sudah benar, nggak taunya itu sih dimasuknya. Ini dengan coret mau. Hadis ke-45 ini diriwayatkan dari Abi Bakroh, bahwa Abi Bakroh pernah sampai pada Nabi ketika Nabi sholat, langsung ujuk-ujuk rukuk. Tidak Allah langsung ikut rukuk. Kemudian hal ini disampaikan pada Nabi, ya Rasul, saya pernah sholat langsung lari ke shop, langsung rukuk ikut rukuk, nggak usah takbiratul ihram dan sebagainya, nggak usah takbir, juga nggak usah doa iftitah, langsung saja mengikuti rukuk. Nabi hanya menjawab, ya semoga
Allah menambahkanmu rasa semangat yang luar biasa, tapi jangan kamu lakukan lagi hal itu. Jadi ini pesan Nabi ketika ada sahabatnya yang sholat. Kita lanjutkan hadis 46. An Abi Hurairah, hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah, ya Abu Hurairah, anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjidah, dakhala masuk al masjidah, ke masjid. Jadi masuk di dalam masjid. Fadakhala, lalu masuk siapa? Rajulun, seorang laki-laki. Fasholla, lalu sholat. Summa, kemudian Ja'a, orang itu datang. Fasallama, dan salam atau mengucapkan salam. Ala Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda, lalu Nabi membalas salamnya. Faqala, dan bersabda Nabi, irji, kembalilah. Fasolli, dan sholatlah. Fa innaka, karena kamu, lam tusolli, belum sholat. Faraja'a, lalu dia kembali. Yusolli, melakukan sholat. Kama, sebagaimana sholat, dia sholat. Summa, kemudian betul enggak? Menurut apa? Fasola summa ja'a niku. Kula ulangi kenging geleng. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah,
radhiyallahu anna nabiyya bahwa nabi dakhalal masjidah masuk ke dalam masjid. Fadakhala lalu masuk siapa rajulun seorang laki-laki. Fasalla lalu sholat atau lalu dia sholat. Summa kemudian jaa orang itu datang. Fasallama dan mengucapkan salam ala nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda lalu Nabi membalas salamnya. Faradda ini ku faradda qala faradda. Niki redaksinya faradda an-nabi faradda nabi faradda maka membalas salam siapa nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka bersabda Nabi yang terjemah dengan apa? Tambah faradda nabi. Faradda membalas salamnya siapa nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala yang benar faqala ini. Yang terjemah faqala. G-nya jadi fa. Faqala lalu bersabda Nabi irji kembalilah. Fasalla dan sholatlah. Fa innaka karena kamu lam tusalli belum sholat ini ada perbedaan redaksi. Ini yang redaksinya yang benar, yang terjemah ini yang berikutnya.
Jadi ini yang di nggak terjemahnya ditulis alasan. Jadi ini kata-katanya berarti 3 kali. Jadi gini, jangan dengarkan aja dulu. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Irji kembalilah, fasolli dan sholatlah, fa innaka karena kamu lam tusolli belum sholat. Faroja'a lalu dia kembali, yusolli melakukan sholat. Nah ini yang tidak dicatat di Mukhtasar yang tidak terjemah. Faroja'a lalu dia kembali, yusolli melakukan sholat. Monggo yang terjemah diterjemahkan. Faroja'a lalu dia kembali, yusolli melakukan sholat, kama sebagaimana sholat dia sholat, summa kemudian ja'a datang lagi, fasallama kemudian mengucapkan salam, ala nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, redaksi ini yang di situ kurang. Cuma disingkat aja di salasan. Ya tidak apa, nanti kita benarkan. Faqala bersabda Nabi, irji kembalilah, fasolli kemudian sholatlah, fa innaka sesungguhnya engkau lam tusolli belum sholat. Salasan ini diucapkan 3 kali. Faqala kemudian berkata laki-laki itu, walladzina demi zat. Nah, mulai ini ada di yang enggak terjemah. Ba'asaka yang mengutusmu, bil haqqi dengan membawa kebenaran, ma tidak bisa, sinu aku lebih baik, ghairahu dari itu, fa'allimni maka ajarilah aku, qala faqala bersabda Nabi, idza ketika kumta kamu berdiri, ilas sholati hendak melakukan sholat atau melaksanakan sholat, fakabbir maka bertakbirlah, summa lalu ikro bacalah, ma tayassaro apa yang lebih mudah, ma apa yang tayassaro lebih mudah atau paling mudah, ma'aka bagimu,
minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Sumarka lalu rukuklah, summa lalu irka rukuk, hatta hingga tatma'inna engkau benar-benar diam, rokian dalam keadaan rukuk, summa lalu sumarfa lalu bangunlah, hatta hingga takdila benar-benar tegak, kau iman berdiri, summasjud setelah itu sujudlah, hatta hingga tatma'inna benar-benar diam, sajidan dalam keadaan sujud, sumarfa lalu bangunlah, hatta hingga tatma'inna benar-benar diam, jalisan dalam keadaan duduk, waf'al dan lakukanlah zalika cara tersebut, fi sholatika dalam sholatmu, kulliha semuanya atau setiap sholatmu, okay? Kulliha semuanya. Ini ada kewajiban membaca Fatihah dalam sholat. Ada dulu banyak orang ini sholat, ya di awal-awal disyariatkannya sholat Allahu Akbar, terus sama teman yang sebelahnya omong-omongan, ngobrol, gimana barangmu sudah laku belum? Nah, ini dulu seperti itu, okay? Jadi awal-awal disyariatkannya sholat itu banyak sahabat yang sholat masih ngobrol dengan temannya, okay? Sekarang aja kalau dengan ke Arab, ke Timur Tengah, sholat di Masjidil Haram ke Allahu Akbar, terus ada teleponnya berdering, sih yo tak sholat sih, oh iya, bahasa kita begitu. Saya gini loh, ini Masjidil Haram, sholat itu sudah sholat Allahu Akbar, Imam Abdurrahman As-Sudais itu sudah membaca surat, ya rakaat pertama, HP-nya bunyi dari saku diambil, dia ngomong dari aku masih sholat. Itu kalau di Indonesia wes di aneh-aneh no, dikubur-kubur no. Ya, jadi saya mengingat begini loh, orang Arab kok malah kayak orang zaman jahiliyah. Zaman pertama disyariatkannya sholat, itu dulu kan sahabat sama sahabatnya yang sebelahnya masih ngobrol-ngobrol, Nabi ngimami sholat ya, Nabi sendiri yang membaca surat, ya. Kemudian diturunkan ayat hafizu ala sholati ala sholawati wassolatil wusta, ya. Jadi itu diturunkan ayat waqumu lillahi qanitin, ya, surat Al-Baqarah ayat 238. Oke, karena
sholat sambil ngomong-ngomong, sambil membicarakan perdagangannya. Jadi akhirnya Allah menurunkan ayat 238 di surat Al-Baqarah. Makanya Nabi mengatakan, Hadatsana Ibrahim, ini di hadis lain itu Hadatsana Ibrahim bin Musa akhbarana Isa wa ibnu Yunus an Ismail anil Haris bin Subail an Abi Amrin Asy-Syaibani qala li Zaid bin Arqam, ya, berkata kepadaku Zaid bin Arqam, inna kunna lanatakallamu fis sholati ala ahdin nabi. Dulu kami itu semasa Nabi ketika sholat masih ngomong-ngomong. Yukallimu ahadana sahibahu bihajatihi, ya, ngomong-ngomong dengan sahabat yang lain, membicarakan hajatnya, keperluannya, ya. Hatta nazalat, sehingga turun ayat hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, ya. Makanya sekarang itu nggak boleh sholat sambil ngomong-ngomong. Bahkan di madhab fikih sholat garuk-garuk ping telu dihukumi batal, apalagi ngomong-ngomong. Nah, ini peristiwa ini juga ada kaitannya dengan ketika ada seorang laki-laki tadi membaca Fatihah. Ternyata tadi ditanya nggak bisa membaca Fatihah, jadi orang itu belum bisa membaca Al-Quran. Maka kaitannya dengan hadis sebelumnya kan, agama itu mudah, jangan dipersulit. Kalau bisanya Masya Allahu Akbar, ya sholat itu isi doanya ya semua gerakannya adalah Allahu Akbar. Tapi bagi kita yang sudah memahami Islam lebih baik dari orang tersebut, ya kita harus mengajarinya orang tersebut lebih baik. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah anna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza, jika, qala, mengucapkan, siapa al-imamu, imam, mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah, yang mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah. Sami'a, mendengar siapa Allah, liman, pada orang, hamidahu, yang memujinya. Jadi Allah mendengarkan orang yang memujinya. Artinya, ya, faqulu, maka ucapkan, Allahumma Rabbana lakal hamd. Allahumma, ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, laka, bagimu, alhamdu, adalah pujian. Fa innahu, karena man, barang siapa, wafaqo, bersamaan,
Qauluhu mengucapkan itu, sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamd. Qaula dengan ucapan al malaikati malaikat, ghufira maka diampuni, lahu baginya, ma ya sesuatu. Ini bisa diartikan perkara-perkara, ma sesuatu taqaddama yang telah lalu, min dari dzambihi dosa-dosanya. Jadi ini amalan sholat, Allahu Akbar, kemudian sami Allahu liman hamidah. Jadi dulu kan ketika Nabi sholat, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi Nabi memuji-muji Allah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana ma suci, ya, rabbiyal azimi, Tuhan yang agung, wa bihamdihi. Nah, maka kami memujinya. Kemudian bangun sami Allahu liman hamidah, itu sebenarnya jawaban Allah ketika Nabi dari ruku bangun, dari ruku berdiri, maka Allah menjawabnya sami Allahu liman hamidah. Allah ya, mendengarkan hambanya yang memuji. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana ya Tuhan kami, Rabbana lakal hamdu, hanya kepadamu lah pujian ini, ya semua pujian. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, sepenuh langit, wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi, wa mil'us, ya. Jadi itu yang disampaikan Nabi, sepenuh langit, sepenuh bumi. Nabi mau mengucapkan bagaimana? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apapun yang ada. Santai-santai itu kalau bahasa kita. Jadi karena Nabi bingung memuji, ya sudahlah pujiannya pokoknya sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh segala sesuatu yang ada, yang tersisa. Itu yang diucapkan oleh Nabi. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadis yang ke-46, ke-46. Ya. Kewajiban membaca Al-Fatihah dalam sholat. Ya. Di situ diterangkan bahwa Nabi masuk ke masjid dalam keadaan sholat. Tiba-tiba ada seorang laki-laki itu mengucapkan salam. Ya. Dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam. Lalu setelah itu Nabi menganjurkan orang itu supaya sholat, Ya. sampai 3 kali. 3 kali. Yang menjadi satu pertanyaan, pada waktu itu kalau menurut hadis ini Nabi kan sholat, Iya. kok bisa menjawab salam orang yang belum masuk? Ini yang pertama. Yang kedua, saya pernah baca sebuah hadis seperti ini. Iya. Nabi itu sudah berkhutbah, tiba-tiba orang itu muncul, masuk ke dalam masjid, sholat, karena sholatnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka Nabi itu menyuruh sholat lagi, sholat sampai 3 kali. Ini ada hubungannya nggak? Terima kasih. Jadi tadi sudah saya jelaskan, di masa awal-awal itu kan sholat masih banyak yang ngomong-ngomong. Terus kemudian Nabi sholat, karena dia orang
Islam di awal-awal kan belum paham kalau itu sholat ini begini-begini ya. Nabi kondisi sholat mereka mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sholat dulu, terus Nabi melanjutkan sholat. Nah setelah itu turunlah ayat 238 dari surat Al-Baqarah. Setelah turun ayat itu sudah nggak boleh ngomong-ngomong. Jadi ketika sholat pun ada orang salam sudah nggak boleh menjawab. Jadi akhirnya diturunkanlah ayat 238 dari surat Al-Baqarah tadi. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas sholawati was sholawatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu sholat qanitin dengan khusyuk. Nah, ini akhirnya Allah menurunkan ayat 238 dari surat Al-Baqarah. Sehingga setelah itu, semenjak itu sampai hari ini sholat gak boleh ngomong-ngomong, bahkan salam ya gak boleh dijawab. Ya pernah dulu ketika Nabi khutbah, terus ada orang yang belum sholat, ya belum sholat ada yang belum tahiyatul masjid juga kan, itu ada belum sholat sunnah, maka Nabi ketika khutbah langsung menegur orang yang baru datang tadi, kamu sholat dulu. Maka hadis ini pun menjadi dasar orang sekarang ketika khutbah di atas mimbar itu bisa menegur orang lain, jamaah itu jangan rapi kamu, karena Nabi pernah melakukan itu. Tapi bagi ahlu sunnah yang di mazhabnya Syafi'i, kenapa kalau khutbah disuruh membawa tongkat biar tangannya tidak begini-begini seperti monyet berada di atasnya mimbar. Jadi nggak boleh kalau khutbah itu tangannya sambil begini-begini. Tapi sekarang kan banyak orang khutbah bahkan sampai begini-begini. Saya begini, waduh, yes. Jadi Nabi memang pernah menegur sahabat yang baru datang suruh sholat. Nabi di atas mimbar lagi khutbah Jumat. Sehingga dari beberapa hadis itu yang dikumpulkan, termasuk Imam Syafi'i berpendapat bahwa ketika sholat khotib tidak boleh melakukan gerakan-gerakan yang melebihi apa yang dilakukan oleh seorang khotib. Makanya di mazhab Syafi'i khutbahnya harus bawa tongkat supaya tangannya ini tidak begini-begini. Ya. Kadang ya begini, tawasi masjid NU tapi kok khutbah ya kayak gini barang ini. Ini paling si khutbah ngebon gitu kok NU si khutbah. Lah, ya makanya situ ya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan sudah disampaikan hadisnya. Faqad lahu wala jum'atalah. Lek kowe cek omong-omongan mau padha karo ora Jumatan. Imamnya pun juga ada aturan cara khutbah, termasuk jamaahnya pun juga ada aturan. Bahkan dijelaskan kan dari penjelasan hadis, ngasih tahu temannya yang ramai saja itu sama dengan siap. Gitu. Makanya ya kembali lagi sekarang faktornya adalah sosial keagamaan di masyarakat. Takmirnya tegas, pokoknya masuk masjid yang bawa HP dimatikan, ya harus dimatikan HP-nya dan sebagainya. Terus dia ketika khutbah itu sudah ada teknologi baru, running tag berjalan tuh di atas khotib lagi berkhutbah ada tulisannya dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau berangkat dari rumah, anak-anak kecil itu sudah dipesan sama orang tuanya, nah nanti kalau di masjid jangan rapi ya, gedebukan. Masa kecil saya nggak ada anak kecil gedebuk gitu, nggak ada. Lewat-lewat depan orang yang sedang duduk mendengarkan khutbah ya nggak ada. Yang ada ya tahun-tahun ini. Ya, jadi memang pernah terjadi ketika Nabi khutbah, Nabi menegur sahabat yang baru datang untuk segera melaksanakan sholat. Dan itu pun di fikih Imam Madzhab masih berselisih pendapat dalam memahami itu, tapi bagi yang lain itu juga memperbolehkan menegur orang yang baru datang. Kalau jenengan mau menegur ya apa tegur saja berdasarkan hadisnya itu. Dan memang tidak di fikih tidak ada larangan khusus, tidak.
Cuman Imam Syafi'i memberikan rambu-rambu ketika khutbah, adabnya harus begini. Imam Syafi'i makanya disuruh bawa tongkat. Nah, sambil khutbah sambil begini-begini. Sekarang kan banyak khutbah sambil begini-begini. Bahkan khutbah sambil gitu. Nah, saya gini khutbah kok audisi Pildacil. Ada lagi satu. Nah, ini yang mohon maaf sebelumnya para jemaah. Nah, satu lagi yang berhubungan tadi dengan orang yang sholat pada waktu itu kan masih berbicara, ya kan? Karena mungkin orang itu belum paham. Juga di asbabun nuzul pernah saya baca ini bisa salah, bisa ada ayat yang berbunyi tapi bukan ayat yang di sini tadi, tapi ada satu ayat lagi yang berbunyi gini, wa idza quri'al Qur'an wastami'u wa ansitu wasma'u kalah dan disitulah awal dari orang dilarang untuk bercakap-cakap di dalam sholat. Saya pernah baca asbabun nuzulnya seperti itu. Apa ini bisa dijadikan? Jadi itu memang keterkaitannya ayat ini dengan ayat itu. Dijelaskan kokon khusuk dok, dia nggak paham. Dipikir terus ngomongnya keras, terus ngomongnya pelan-pelan. Akhirnya ditegaskan di ayat yang lain langsung disuruh diam. Jadi disuruh diam, nggak boleh berbicara sepatah kata pun. Jadi memang akhirnya sholat ya sekarang nggak boleh berbicara apapun. Nah, kadang-kadang terus saya begini, ada di amalan-amalan sholat terus itu menambahkan amalan di luar amalan sholat. Suhufi Ibrahim wa Musa, sekitaran saya mengucapkan alaihissalam. Nah, itu kan amalan di luar sholat. Ya wis menengah, bagus maca kan makmumnya. Makanya hal-hal yang tidak disyariatkan dalam syarat rukunnya sholat. Ya memang kalau ketika kita mendengarkan nama Nabi disebut, kalau Nabi selain Nabi Muhammad ya alaihissalam. Dulu sahabat itu nggak ada yang disebut radhiyallahu an, tidak ada. Ya setelah Imam Bukhari menulis hadis, maka para sahabat itu diberi embel-embel belakangnya radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Radhiyallahu anha kalau perempuan. Kalau Sayyidina Ali ditambahkan karramallahu wajhaha, karena Allah memuliakan wajahnya. Karena Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya dari kecil sampai akhir ayatnya. Makanya dijuluki karramallahu wajhaha. Nah, berbeda lagi kalau hadis itu musnadnya dari orang-orang Syiah. Keluarga Nabi bukan radhiyallahu an lagi, tapi alaihissalam. Kalau perempuan alaihassalam. Jadi nanti jangan kaget ketika ada yang menyebutkan riwayat kok Fatimahuz Zahra alaihassalam, oh berarti sumber hadisnya dari orang Syiah. Kalau ahlus sunnah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin ada lagi? Hadis lanjutannya nanti di hadis ini ketika sholat Jumat itu yang Nabi menegur sahabat itu adalah sholat sebelum Jumat. Sholat qobliyah sebelum Jumat, bukan tahiyatul masjid. Kalau tahiyat masjid ya sebelum dia duduk di masjid harus sholat dulu 2 rakaat. Wis lungguh, wis omong-omongan, rokok-rokokan baru sholat. Jadi Nabi menegur suruh melaksanakan sholat
2 rakaat sebelum Jumat. Jadi itu yang dilakukan Nabi ketika menegur sahabat. Pada saat Khutbah, oke. Oke, tidak apa-apa, karena Nabi negur itu ketika Nabi sudah di tengah-tengah khutbah. Oke, makanya tiap hari ini khutbahnya karek terakhir ibadah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kalau saya menyaksikan orang sholat 2 rakaat, dengar bersama. Oke. Jadi ketika itu Nabi sedang berkhutbah terus menegur sahabat yang baru datang suruh sholat 2 rakaat. Jadi nanti ada kata jenengan lagi khutbah ketemu Mas Wediwen sholat sih 2 rakaat. Terus nanti sholat. Karena yang lain pasti komentar apa ini oleh ilmu politik. Karena ini nggak populer, tapi sebenarnya ya pernah terjadi di zaman Nabi. Di fikih juga dijelaskan di bab sholat Jumat. Tapi oleh Imam Syafi'i dikhawatirkan kalau itu dibiarkan, itu kan mungkin zaman dulu itu kejadian yang luar biasa. Tidak setiap hari terjadi seperti itu di zaman Nabi. Sedang diolehi kuno, akhirnya setiap ada terus sambil negor-negor di atas mimbar. Datang ke masjid terus ketinggalan atau begitu khotib telah tutup ini menunggu setelah ini. Jadi memang ada keterangan yang lain ketika khotib sudah berkhutbah. Nabi ini kan mengatakan bahwa nanti kamu pahalanya itu sama dengan dan dapat pahala apa-apa. Ketika datangnya ke masjid khotib sudah khutbah. Kalau muadzin masih adzan itu masih dapat pahala seperti orang berkorban dengan ayam. Makanya dengan kalimat orang berkorban dengan ayam berarti berkorban bulan Idul Kurban juga boleh menggunakan ayam bagi yang tidak malu dengan korbannya. Di kitab kan dijelaskan karena Nabi mengatakan bahwa kalau datangnya jamaah Jumat itu ketika muadzin sudah adzan itu dapat pahala hanya seperti pahalanya orang yang berkorban dengan ayam. Sebenarnya di fikih juga dijelaskan korban itu di hari raya korban kita boleh menyembelih ayam, tidak harus menyembelih kambing. Nanti budayakan menyembelih ayam, kan murah regane. Timbangkan jenengan ngomong ini wayahe korban, wedhus-wedhus regane larang. Ya wis nyembelih ayam. Tapi karena betul populer mulai awal dewe kalani gitu. Ini niat korban. Dan pengertiannya orang awam itu korban itu ya hanya dilakukan ketika Idul Adha. Padahal korban itu boleh dilaksanakan setiap saat ketika kita mau mengorbankan sesuatu mengorbankan sesuatu kepada Allah. Jenengan mensyukuri nikmat terus menyembelih binatang korban. Itu harus korban. Jenengan punya sesuatu mungkin nadarnya apa, nah itu jenengan berkorban. Jadi pengertiannya berkorban bukan hanya setahun sekali, setiap saat pun kita diperbolehkan berkorban. Bahkan harus mengorbankan binatang pilihan yang terbaik untuk Allah ketika kita melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan nikmat-nikmatnya Allah. Ya, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Di hadis itu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah.
masa bahwa orang-orang qalu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal apakah naro kami akan melihat Rabbana Tuhan kami yaumal kiamati kelak di hari kiamat. Qala bertanya Nabi, hal apakah tumaruna kalian semua ragu fil qamari tentang bulan Lailatul Badri, Lailata di malam Al-Badri bulan purnama, laisa yang tidak ada dunahu di bawahnya sahabun awan. Qalu mereka menjawab, la tidak ya Rasulullah. Qala beliau bertanya, fahal apakah kalian apakah tumaruna kalian semua ragu fisyamsi dengan matahari, laisa yang tidak ada dunaha di bawahnya sahabun awan. Qalu mereka menjawab, la tidak. Qala bersabda Nabi, fa innakum sungguh kalian tarawnahu akan melihatnya, nya kembali pada Allah, kadzalika seperti itu. Jadi ini pertanyaan dari para sahabat, apakah kelak di yaumil kiamah kita menyaksikan Allah secara langsung? Dijawab Nabi, iya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya orang-orang yang pernah sujud kepada Allah ketika di dunia. Ya, nikmat yang paling nikmat bisa kita rasakan nanti di akhirat adalah nikmatnya sujud. Sampai ditulis di blog itu dawuhnya Gus Bahak, nikmat yang paling di dunia sampai akhirat adalah sujud. Inilah hadisnya. Ya, dengan yang tidak pernah sujud di dunia, maka di akhirat juga nggak bisa melihat Allah, karena syaratnya di dunia pernah sujud, pisan-pisan. Karena nanti ketika di akhirat setiap Jumat setelah selesai sholat Jumat,
Allah akan menampakkan dirinya. Disitulah nikmat yang paling nikmat di akhirat. Ya, tidak ada tandingannya ketika kita menyaksikan wujudnya Allah. Jadi ini yang menjadi dalilnya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa nanti kita akan melihat Allah di akhirat. Kita lanjutkan, yuhsyaru, akan dikumpulkan siapa annasu, manusia, yaumal kiamati, kelak di hari kiamat. Bayaqulu, lalu berfirman Allah, man kana, barang siapa, ya'budu, menyembah, syai'an, sesuatu, falyattabi, maka ikuti dia, faminhum, di antara mereka, man, ada orang, yattabi'u syamsa, yattabi'u, yang mengikuti, asyamsa, matahari, wa minhum, dan di antara mereka, man, ada orang, yattabi'ul qamara, yattabi'u, yang mengikuti, al qamara, bulan, faminhum, dan ada di antara mereka, man, ada orang, yattabi'u, yang mengikuti, at-tawagita, berhala-berhala, fatabqa, dan hanya tersisa, hadhil ummatu, umat ini, fiha, di dalamnya, fiha, di dalamnya, munafikuha, ada orang-orang munafik. Ini Nabi mengisyaratkan dari kisah ini, ya, dari riwayat ini, nanti apa yang kita sembah di dunia itulah yang akan kita ikuti ketika di akhirat. Ya mungkin tanpa luarnya kita menyembah Allah, tapi sebenarnya yang diikuti bukan Allah, maka yang diikuti itu akan menjadi pemimpinnya dia di akhirat. Memang banyak orang yang berpenampilannya, busananya muslim, muslimah, terus dia makan babi pakai baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ya kurang ajar ya. Dia ada itu Ramadan makan babi, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya zaman akhir kan begitu, bahasa aneh. Ya, dia mengaku agamanya Muslim, ya, dia menyembah Allah, padahal dia Muslim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi
Orang itu makan babi dan sebagainya. Ya memang mengakunya dia adalah Islam, tapi sesembahannya bukan Allah. Nyatanya dilarang Allah makan daging babi sama daging anjing, tetap dia makan. Dan dengan bangganya disuting video disebarkan ke seluruh dunia. Nah ini kemudian nggak dihujat sama orang lain, kasihan kakak jangan makan daging babi lagi ya, itu tidak baik. Masih baik-baik orangnya. Nah, saya melihat seperti itu ya, melihat fenomena seperti ini, seperti yang didawuhkan Nabi, ya orang memang banyak ya sekarang yang berpenampilan budayanya Islami, ya tapi kan yang disembah bukan Allah. Ketika dijabarkan bahwa hadisnya Nabi seperti ini, ya bahwa firman-Nya Allah itu seperti ini, tapi ketika itu nggak sama dengan selera hatinya. Terus berdongkol sama Allah sama Nabi. Akhirnya kan sama, gak menyembah Nabi, gak menyembah Allah, gak mengikuti Nabi. Yang paling rawan kan seperti kayak saya begini kan, orang yang kerja di kantor, okay? Tapi kan kuwatoh banget sama pimpinannya, gak mesti dipecat. Wedi dimutasi di tengah-tengah pulau, ya, wedi dipecat, ditaruh di perbatasan Papua dan Papua Nugini. Ya. Akhirnya takutnya bukan karena Allah, takut karena kehilangan jabatan. Ya nanti itu akan datang. Ya. Orang yang menyembah matahari, ya nanti akan bersama matahari, menyembah rembulan, ya. Menyembah matahari kan kalau di kita, dekat-dekat kita ini kan orang Jepang. Menyembah bulan, ya orang-orang Jawa ketika bulan purnama ritual, ya itu kan menyembah bulan. Nah, nanti ngikuti bulan. Kita lanjutkan, fayatihimullahu, fayati kemudian mendatangi ya fayatiya fayatihimullahu kemudian mendatangi mereka siapa Allah. Fayatihimum bentar. Fayatihimullahu kemudian mendatangi mereka siapa Allah. Fayaqulu lalu berfirman, Ana aku Rabbukum adalah Tuhan kalian. Hada ini Fayaquluna mereka menjawab, Hada ini makanuna adalah tempat kami. Hatta hingga Ya'tiyana datang pada kami Rabbuna Tuhan kami. Faida apabila Ja'a telah datang
Rabbuna Tuhan kami. Arafnahu pasti kami mengetahuinya. Fayatihimullahu, kemudian mendatangi mereka. Siapa Allah? Fayaqulu, lalu berfirman, ana aku, Rabbukum adalah Tuhan kalian. Fayaquluna, lalu mereka menjawab, anta Rabbuna, engkau Tuhan kami. Fayad'u, kemudian Allah memanggil mereka. Nah, ini nanti di akhirat lucu, orang-orang ini nunggu Allah. Ketika Allah benar-benar datang malah kaget. Temen tak sampai Gusti Allah. Ini bahasa kita nanti seperti itu. Karena pengetahuan tentang Allah tidak kita miliki, dan selama di dunia kita belum sempat ma'rifatullah terus meninggal. Maka ketika Allah betul-betul mendatangi kita nggak percaya. Ini tempat kami masih mau nunggu Tuhan kami. Padahal itu Allah sudah datang. Sama diterangkan di tafsir At-Tabari, orang-orang malah kaget, malah ngeyel bahwa itu tadi bukan Tuhannya. Kamu mungkin Tuhanku seperti kamu, tidak mungkin. Ya, karena saking tidak pernah tahunya dengan Tuhannya dan tidak pernah kenal dengan Tuhannya. Ini di akhirat nanti seperti itu. Jadi ingat-ingat, ya, syaratnya sujud, pernah sujud. Kedua, kalau tidak bisa ma'rifatullah, yang penting belajar ilmu ma'rifatnya dulu. Sehingga nanti ketika Allah datang, kita betul-betul sudah mengenal siapa dia. Jangan seperti golongan orang yang sudah nunggu lama, Allah betul-betul datang, mereka malah mempertanyakan kehadiran Allah. Terus tak saya setuju dengan Ibu Gusti Allah. Kita lanjutkan dulu. Fayul robu, lalu dibentangkan as-siratu, sebuah jembatan, baina dhuhronai, di atas, baina dhuhroini, di atas jahannama, neraka jahannam. Fa'akunu, maka akulah awala pertama man, orang atau orang yang pertama, ya juzu, yang diperbolehkan lewat, minar rusuli, di antara para rasul, bi ummatihi, bersama umatnya, wala, tidak ada, yatakallamu, yang bisa berbicara, ahadun, seorang pun, yauma idzin, saat itu, illa, kecuali ar-rusulu, para rasul,
Wa kalamu dan ucapan ar-rusulu para rasul yauma idzin pada saat itu adalah Allahumma salim salim, Allahumma ya Allah salim selamatkanlah, salim selamatkanlah. Wa fi jahannam dan di neraka jahanam kalalibu ada pengait, ya bosok kita gantol ya. Mislu seperti sauki duri, saukis sa'dani, ya, duri pohon sa'dan. Hal apakah ro'aitum kalian pernah melihat syaukas sa'dani, duri pohon sa'dan? Qalu mereka menjawab, na'am, iya. Qala beliau bersabda, fa innaha sesungguhnya mislu itu seperti syaukis sa'dani, duri pohon sa'dan. Ghairu annahu hanya saja la ya'lamu tidak ada yang tahu qadra ukuran idhomiha besarnya illallahi kecuali Allah azza wa jalla. Jadi nanti di situ ada pohon namanya pohon sa'dan. Ya kalau di kita apa ya pohonnya ini? Kawat besi. Apa? Kawat besi. Ya kayak pohon berduri. Kadang-kadang yang disebutkan Nabi itu di kita nggak ada, kadang-kadang nggak ada. Jadi ini nanti juga akan menjadi sesuatu yang menghambat kita, karena ada pohon-pohon. Saya pernah lihat di pedalaman seperti di mana Kalimantan, Sulawesi, Maluku itu ada pohon durinya banyak sekali. Terus saya amati apa? Saya tidak tahu namanya. Ada yang bulat-bulat, ada yang panjang tanpa daun, terus ada duri-durinya. Saya hanya batin, apa ini pohon sa'dan? Ya, pohon sa'dan ini seperti ini, durinya kalau kena apa namanya
tubuh kita sakit sekali, ya khawatir kalau kena racun. Jadi ada yang durinya sebesar jari-jari juga ada. Oke. Kalau di Jawa kayaknya sudah nggak ada. Mungkin di Jawa dulu ada, tapi sekarang nggak ada. Hutannya ditebangi. Hutannya sekarang jadi kafenis semua hutannya. Nah, hutan kita juga jadi pohonnya pohon apa? Pohon beton. Terus pohon-pohonnya jadi pohon-pohon besi. Ya, itu punyanya tower-towernya seluler itu. Itu kan juga pohon-pohon yang zaman sekarang. Jadi di situ nanti kita menjumpai itu, maka kita harus hati-hati. Nabi di sana orang yang pertama berdoa mendoakan umatnya. Ya fasalim, fasalim, fasalim. Nah di situ nanti juga proses gimana kita mendapatkan syafaat. Syafaat itu sebenarnya nanti itu proses syafaat. Kalau dipahami dengan bahasa kita itu proses negosiasi antara Nabi dengan Allah demi kepentingan umatnya. Kita yang ibadahnya kalau mungkin mlebu swarga kayak kita ini, saya ini sudah merasa tangeh lamun. Cecek itu mental kelopo, nggak mungkin. Kalau dilihat ceritanya tentang akhirat seperti ini, nggak mungkin masuk surga tanpa adanya negosiasi Nabi kepada Allah demi kepentingan umat-umatnya. Nabi menjanjikan yang akan mendapatkan syafaat yang membaca sholawat. Ternyata setelah dibuka catatan kita tentang sholawat, yang khusus untuk Nabi hanya sedikit, sisanya untuk kepentingan kita dunia dan sebagainya. Ketika istighfar, ya istighfar kita sedikit. Ketika menangis di malam hari, tangisan kita ya buaya. Jadi kadang-kadang saya berpikir kayaknya wes mereka oleh syafaat kanjeng Nabi, gak mungkin kita ini masuk surga. Katakanlah manusia ini diberi umur 70 tahun, 0 tahun sampai 40 tahun ya paling gak berapa. Walaupun gak pikir gak nemen ya. Si badai wis mesti akeh bolong-bolong. Ya kayak saya saja begini kemarin meliburkan ngaji gara-gara ketemu Pak Presiden terus teman-teman yang di Zoom, saya ketemu Pak Presiden. Iya, saya ketemu Presiden, itu Presiden komisaris sama Presiden direktur. Saya ketemu rapat. Sudah tahu Allah Akbar di sebelahnya itu masjid. Saya terus saya rapati. Karena apa? Secara posisi ada yang lebih tinggi dari saya, tapi itu orang non muslim, orang Batak. Terus akhirnya saya bisi sekretaris di sebelah saya. Boleh juragannya takut, aku tak metu sih, tak batalno apa puasa, saya mau sholat maghrib dulu lah, gak terawih ya gak apa-apa. Gitu rapat sampai jam 12 malam. Bayangkan, itu demi dunia. Wis gak ngaji, gak terawih. Nyampe rumah jam 2 ate terawih, tiru-tiru sahabat Nabi yang malam, baru sholat terawih beberapa rakaat, terus ngantuk kesel. Nah ini makanya itu sebagai bahan pertimbangan seperti saya, apa mungkin langsung mlebu swarga ya dengan praktek-praktek kehidupan seperti itu. Jadi ini makanya saya mengingatkan yang penting kita ini mencari syafaatnya Nabi. Jadi syafaat itu adalah proses negosiasinya Nabi kepada Allah untuk kita. Makanya kalau orang lain di agama lain namanya juru selamat, ya Nabi inilah juru selamat kita yang bisa menyelamatkan kita nanti. Mulai besok kalau sholawatan ya separuh sholawatnya untuk Nabi, separuh untuk kepentingan kita. Ini masalah juga masih panjang, katakan nanti. Masih ada 6 menit, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ini bukan pertanyaan, Gus. Oke. Tapi permohonan.
Oke. Kalau bisa saya memohon dan mungkin semua jamaah yang hadir, bulan puasa ini harus tamat. Tamat. Untuk mengalap barokahnya hatam hadis di bulan puasa. Oke. Makanya saya menghimbau kepada kawan-kawan kalau bisa jangan bertanya dulu, ngaji terus. Kalau bisa habis terawih datang lagi ke sini ngaji. Ini bukan pertanyaan tapi usulan. Oh iya. Alhamdulillah. Malah barokahnya hatam hadis Bukhari Muslim di bulan puasa menjelang Lailatul Qadar. Oke. Oke, terima kasih. Saya sudah ngasih tanda-tanda ini sebenarnya. Oke. Saya sudah coba membaca cepat. Jadi ini sudah saya kasih tanda sampai kuning-kuning ini pertemuan pertama. Terus sampai kuning-kuning ini pertemuan kedua. Nah, kalau di kitab ini saya rata-rata 10 halaman. Loh, kalau jenengan terima dengan saya ngaji cepat, ya nggak apa-apa. Apa sudah ada terjemahannya? Oh iya, yang nggak terjemah itu kasihan. Terus sementara dipending dulu. Kalau mau bertanya seperti saya atau Pak Haji Imron atau Pak Haji Jaini, bertanyalah besok setelah puasa. Jadi harapan saya karena ngalap barokah tamat hadis Bukhari Muslim mukhtasar Habis Jamroh. Oke. Gitu. Bukan Jadi, pertanyaannya. oke. Usulan. Saya terus melihat di kitab yang tidak terjemah. Ini sebenarnya kan cuma 80 halaman, ya. Terus kalau saya baca setiap hari dengan metode cepat, sorokan cepat, istilahnya kalau ngaji zaman saya dulu kilatan, ya saya bacanya cepat. Ini 15 hari selesai kalau saya baca cepat. Cuman kan yang datang ke saya ngaji itu backgroundnya tidak semuanya sudah pinter ngaji. Oke. Nah, perlu saya jelaskan. Minimal background sepuh Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian puji kudilai dengan Allah Rabbil Alamin akan mengerani sedaya alam. Kan gitu. Ini pertanyaan ini apa sih surat Pak Haji itu mari riwayat dari mana? Oke, makanya saya mengambil inisiatif tanggal 15 April itu semuanya datang kalau ingin ngalam barokah. Makanya saya khatamkan membaca hadisnya. Maknanya jenengan sudah bisa punya terjemah. Yang lain-lain kan belum punya. Oke. Karena untuk beli terjemah kan mahal. Nah, makanya untuk ngalam barokah tanggal 15 semua yang hadir, ya baik yang istiqomah datang itu tetap saya minta hadir supaya dapat barokahnya ngaji hadis. Jamaah yang tidak mengikuti, nggak daftar di bulan Ramadan ngaji ya nggak saya undang karena ini keterkaitannya sama komitmennya ulama-ulama ahli hadis. Biar hadis ini tidak jadi hadis palsu karena ketika datang perawinya mboyo kan sering disebutkan di sini kan perawi menyebutkan hadis kira-kira gini. Dalam bahasa Jawa kan gitu. Makanya nanti sesuai jadwal itu kita baca bersama. Terus membaca itu kemarin masih saya coba satu orang itu bisa menyelesaikan berapa menit. Mungkin besok itu 5 orang yang membaca giliran, sisanya nanti membaca bersama saja. Untuk mempersingkat waktu biar jam 10 malam kita selesai. Oke. Perkiraan kalau sesuai jadwal jam 1 malam. Oke, per orang dibaca ini kan ada 10, oke. Per orang kayak giliran lalu nunggu minggu sampai jam 1 malam baru selesai. Kalau mau ikut seperti ulama di mana Yaman enggak apa-apa, ulama Yaman kan tarawihnya setelah jam 12. Apa baca hadis dulu baru tarawih malam. Mau nggak tergantung imamnya dan jenengan. Kalau saya gini, ini namanya musyawarah. Sesuai apa yang telah disampaikan Pak Haji Jalil tadi. Kalau saya menurut saya Pak Jalil, apa yang tadi disampaikan Kuswik
sudah sesuai Pak. Sesuai dengan mungkin keinginan jamaah Pak Jai dan sebagainya. Setiap pasal bab itu diterangkan ditanyakan. Satu Pak Jalil ya. Kalau ingin memburu seperti apa yang dikatakan Pak Haji Jalil, ini kan sudah ada Pak Haji Jalil. Nanti tabarukannya di sini, dibaca bersama-sama sehingga pada malam itu habis. Dan sisanya yang belum dibaca ini dipelajari, dilanjutkan setelah Ramadan. Saya sudah setuju dengan ini Gus. Oke. Jadi yang penting kan ngalah barokahnya, kita barokan. Nanti tanggal 15 kita semua datang, nanti datang sebelum maghrib, sholat jamaah di sini, ya Pak Imron jadi imamnya, nanti terus ketika isya sama Abah Nasta'in saya minta jadi imam. Mungkin yang fisiknya lebih kuat, panjang ya. Saya monggo nanti yang mau jadi imam boleh nego itu terus aku tak imami. Ini Gus. Kemarin sudah ngomong-ngomong dengan Pak Haji. Jadi yang ditulis di sini ini hanya saya dengan Pak Haji Nasta'in. Alangkah baiknya. Kalau menurut saya ini, kalau baik monggo dilaksanakan kalau tidak. Mungkin Pak Haji ini maghrib, saya isya ya. Haji Jalil mungkin di terawihnya, yang di witirnya Mas Ari kok masih begini. Tidak apa-apa. Kalau itu bisa kita ini bisa. Kemarin memang pikiran saya gini, kalau maghrib Abah Zaini ya terus buka puasa, kemudian bisa Abah Imron, kemudian malah tarawihnya Abah Nasta'in, witirnya Abah ini. Terus kemarin perhitungan saya gini, pindah dari orang ke orang ini butuh waktu lama enggak? Enggak juga berusaha nanti itu bisa kita kondisikan makmum kan tinggal mengikuti, yang penting jenengan yang dapat tugas siap ya saya nggak apa-apa, lebih senang begitu. Tapi nanti mangke ini aja yang dapat tugas nego sama saya aja, karena ini sudah jam 3, ibu mau masak. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini membawa manfaat barokah di dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha al-istiqamah tatba'al karamah wa tahsyuruna bi ibadika shalihin bis sa'adati wal karamah fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahim amin. Allahumma akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa khilqal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.